Yang paling tersulit adalah ngepasin jalan. Apalagi kita ketemu jalan kecil, banyak mobil, banyak motor, nah itu. Nah, kita oper ke gigi 2 ya teman-teman ya. Injak kopling, gak usah direm kalau jalannya nggak terlalu cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jadi kali ini kita ke tutorial tahap kesekian kalinya, mungkin ya keempat atau ke berapa gitu kan. Ini langsung jalan ya. Teman-teman bisa perhatikan kaki saya, terus bagaimana saya persneling, mengoperasikan persneling, dan juga jalan, cara ngepas jalan. Nanti akan saya jelaskan satu-satu, maksudnya diperjelas lagi di video berikutnya cara ngepas jalan yang benar kayak gimana gitu kan, cara ngoperasin. Kalau kaki udah jelasin, persneling juga udah, mungkin nanti ada tambahan-tambahan. Dan yang paling penting adalah bagaimana cara kita ngepasin jalan, itu aja sih ya. Langsung aja kita jalan, teman-teman bisa perhatikan kaki saya. Nah, ini posisi persneling dan juga di bawah ada kaki saya ini rem. Kemudian ada gas, rem, ini udah dijelasin kemarin ya. Nah, caranya pertama jalan kayak gini teman-teman. Kita injak dulu rem. Kemudian mobil udah dalam keadaan menyala ini ya. Karena kemarin udah diajarin bagaimana cara nyalain mobil. Nah, sekarang cara jalan. Ini posisi kaki di rem. Kemudian injak kopling sampai habis yang dalam. Kita masukin ini ke gigi 1. Ini kan ada nih angka-angkanya ya. Nah, kita masukin ke gigi 1. Udah keadaan tekan. Ini digeser ke kiri sesuai petunjuk yang ada di sini. Geser ke kiri, kemudian dorong ke depan. Nah, ini gigi 1. Gigi 1 teman-teman. Sudah masuk gigi 1. Kemudian kaki. Ini posisi rem jangan diangkat dulu. Pastikan posisi rem tangan sudah turun. Oke. Kemudian teman-teman perhatian, kaki kiri atau kuping diangkat dulu sedikit. Diangkat dulu sedikit aja. Nah, diangkat. Nah, sampai mobil tuh kayak mau getar. Kayak gitu. Diangkat lagi, diinjak lagi kan mobil nggak getar. Angkat dikit-dikit pelan-pelan. Nah, ini kan udah getar. Perhatiin kaki kanan. Ini kalau udah getar, mobil diangkat di remnya tuh dia sedikit, kalau misalkan dalam kondisi agak turun, dia nggak mundur dulu. Terus biar gak kebanyakan nanti kalau misalkan kita injek gas, kalau misalkan kita kan kalau misalkan posisi kopling dari dalam, terus kita belum tahu takaran kopling segimana baru jalan, terus kita udah injek gas di sini. Kalau misalkan agak turun dikit aja ke belakang, kalau misalkan kita ada posisinya di tanjakan, itu nanjak dikit pun mobil akan mundur dan kita akan kaget. Nah, jadi terus kita nginjek gas pasti bakalan kencang. Nah, karena kita ngerasa mobil gak jalan juga, karena kita belum tahu, yang kita tambahi biasanya malah gas, makin kencang gasnya gitu kan. Nah, itu salah. Jadi bukan gasnya yang harus makin kencang, tapi kupingnya yang harus sudah diangkat gitu kan. Kalau kita udah paham, udah tahu takaran kuping dan udah terbiasa, kuping gak usah diangkat dikit dulu pun kita udah tahu nih segini. Dia udah jalan kayak gini. Nah, udah jalan mobil. Tapi karena ini belajar, kalau belajar tuh berarti kita harus tahu dulu takaran kuping, kita pasti belum tahu. Apalagi kalau misalkan mobil baru kita pegang gitu kan. Nah, jadi cara ngakalinnya kayak gitu, diangkat dulu sedikit sampai mobilnya kerasa getar. Nah, udah kerasa getar dikit aja, ini mobil gak bakalan mundur kalaupun diangkat rem. Tinggal kita injek gas pelan-pelan dulu. Nah, mobil udah mulai agak maju, tapi susah karena kuplingnya masih ditahan. Nah, ingat ya, dari rem kita ke gas, kupling angkat dikit lagi ke gas juga pelan-pelan dulu. Nanti ya, masih ada mobil di kanan, kaki kanan pindah ke gas, kupling angkat dikit. Nah, jalan, kita posisi udah jalan. Nah, kalau misalkan udah jalan, kupling diangkat pun nggak masalah. Yang penting stabilkan aja dulu gasnya. Kalau kalian udah ikutin cara saya dari awal, kalian udah bisa stabil gas, pasti langsung bisa. Nah, kalau kayak gini aja udah jalan ya. Ini aja teman-teman, pelan-pelan ya.
Kita sambil ngepasin jalan pelan-pelan aja dulu. Nah, kita oper ke gigi 2 ya teman-teman ya. Injak kopling, gak usah direm kalau jalannya nggak terlalu cepat. Nah, langsung kayak tadi lagi, angkat kopling, gas. Nah, kayak gitu teman-teman. Kalau udah jalan gas, tinggal distabilkan aja. Kopling nggak usah diinjek-injek kecuali mau pindah gigi atau kecuali mau pindah gigi atau keadaan mau berhenti gitu teman-teman. Kalau kita belokannya belum ini, kita muter kebanyakan, nanti mobil akan goyang-goyang terus buat membalikin setirnya kayak gitu. Jadi kalau misalkan ini ada belokan, pelan-pelan aja ikutin arus beloknya, pelan-pelan nih, ikutin arus belok. Kalau kurang tambah, kalau misalkan kelebihan kurangin dikit. Kalau misalkan terlalu banyak, langsung balikinnya pelan-pelan aja balikinnya. Nah, belok dulu, kita balikin pelan-pelan. Nah, nggak usah terlalu cepat. Kalau belokinnya terlalu cepat, terlalu banyak, nanti bakalan goyang lagi juga gitu. Nah, sekarang ada mobil, kita kasih lampu sen dulu. Itu penting banget sebelum belok, meskipun sedikit. Kalau yang namanya kendaraan tuh kalau mau pindah arah harus pasang lampu sen. Nah, perhatiin setirnya, perhatiin jalannya. Ini belok lagi, belokannya dikit kalau sekarang. Nah, kayak gini lebih. Oke, terus nih masih banyak belokan. Nanti bagaimana cara ngepasin jalan nanti diperjelas lagi ya. Ini karena masih belokan dulu, nanti di jalan di trek lurus baru kita jelasin bagaimana cara pasin jalan yang benar dulu. Nah, ini perhatiin dulu aja belok-beloknya tuh, dikit-dikit aja pelan-pelan. Apalagi di tempat rame ini gak usah khawatir yang di belakang ya, jangan terlalu mikirin yang di belakang, jangan terlalu, bukan jangan tapi jangan terlalu, pelan-pelan aja, santai aja, yang penting aman gitu kan. Nah, kasih lampu sen lagi, kita belok kiri, kita putar setir. Nah, jadi teman-teman diusahakan jangan membelokkan setir dalam keadaan mobil berhenti gitu. Jadi kalau belok tuh biar tahu kita arahnya, harus mobil biarpun pelan harus sambil jalan gitu. Nah, sekarang cara ngepasin jalan yang benar, patokannya. Satu, yang namanya jalan tuh biasanya ada garis tengah. Ada sohib dulu, ada garis tengah. Kalau gak ada garis tengah, kita kasih aja patokan garis tengahnya tuh ada di mana. Itu pasin dengan bodi mobil sebelah kiri atau posisi duduk kita, bodi mobil sebelah kanan, posisi duduk kita. Nah, kayak gitu. Sama posisi duduk kita atau bodi mobil sebelah kanan itu dipasin dikira-kira dulu aja. Nanti juga teman-teman bakal ngerti sendiri kalau udah terbiasa. Nih, kalau misalkan jalanan sempit, nah gitu kan. Jadi ada dua cara ngepasin jalan itu. Cara ngepasin jalannya ada satu dari bodi sebelah kanan, kedua dari bodi sebelah kiri. Bodi sebelah kiri kalau misalkan kita lihat dari bodi itu nggak akurat, kecuali ya kembali lagi teman-teman udah terbiasa. Kalau belum apa-apa kita lihat dari sini, teman-teman bisa lihat kita nggak tahu posisi bannya ada di mana. Caranya lihat spion sebelah kiri. Nah, lihat spion sebelah sini, teman-teman bisa lihat kan ujung jalan yang ada di bodi mobil. Kalau misalkan kita belok kiri dikit bawa mepet, kelihatan dari spion sudah mepet, berarti ini posisi kita udah pinggir banget. Nah, gitu, kayak gitu. Kalau misalkan terlalu mepet, tengah dikit. Kalau misalkan buat ngepas banget, ya kita bisa lihat di sana. Tapi bukan berarti kita harus ngeliatin spion itu terus-terusan, hanya sesekali aja. Karena kita juga kalau bawa mobil nggak terus-terusan mepet kiri ya. Pasti ada apa namanya di tengah gitu kan. Kalau misalkan kosong, ada kondisi jalan trek lurus, agak tengah dikit gitu. Yang penting jangan ngalangin orang.
perhatiin terus spion kan. Kalau berkendara tuh lihat terus spion sesekali. Tuh, ada kendaraan yang mau nyalip, kita kasih jalan aja biar dia lewat gitu kan. Balik lagi ke tengah. Nanti kalau misalkan sesekali lagi, lihat lagi. Banyak kendaraan tapi masih jauh gitu. Sesekali aja. Nah, ini juga sama. Lihat spion ini kelihatan. Balik lagi ke jalan. Santai aja, relax, santai. Perhatiin jalanan gitu kan. Nah, kalau kaki tadi kurang lebih seperti itu ya, terus-terusan. Yang penting kalian udah lancar pasti bisa. Yang paling tersulit adalah ngepasin jalan. Apalagi kita ketemu jalan kecil, banyak mobil, banyak motor, nah itu. Gitu. Sekali lagi lihat sebelah sana buat ngepasin jalan. Kalau misalkan udah terbiasa, kalau misalkan lihat bodi sebelah sana pun udah pasti tahu. Kalau kita lihat bodi sebelah kiri aja kita udah tahu. Tapi kalau belum terbiasa ya agak susah. Nah, terus kalau misalkan kita lihat spion kiri, jalanan yang depan gak kelihatan dong. Gimana kalau ada batu atau ada lubang, misalkan seperti itu contoh pertanyaan. Jadi begini, berkendara tuh bukan hanya ngelihat apa ya. Jadi gini aja sederhananya, sebelum kita bawa ke pinggir gitu kan, kalau misalnya kita berkendara nih, sebelum kita belok ke pinggir, kita perhatiin dulu di pinggir sebelah kiri atau di depan pinggir sebelah kiri itu kita harus tahu dulu ada apa, ada lubang kah, ada batu kah gitu. Kalau misalkan nggak ada ya aman, kalau misalkan ada ya itu kita jadi patokan pelan-pelan gitu. Seperti itu kurang lebih. Nanti kalau udah terbiasa pasti bisa. Yang penting sering-sering latihan dan sering-sering lihat video ini. Oke? Nah, terima kasih banyak. Nanti kita perjelas lagi cara berkendara yang lainnya. Untuk kali ini cukup sekian. Terima kasih banyak sudah mampir. Saya Denny pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.